Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menuju Kyiv, Ukraina menggunakan kereta luar biasa. Jakarta laporkan update 24. Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Ibu Negara Iriana Jokowi menggunakan kereta luar biasa yang disiapkan oleh pemerintah Ukraina untuk menuju Kyiv. Kereta yang sama juga digunakan para pemimpin negara lain yang berkunjung ke Ukraina beberapa waktu lalu. Kereta berangkat dari peron 4 stasiun Przemyśl Główny di kota Przemyśl, Polandia. Kereta yang membawa Jokowi beserta rombongan terbatas berangkat menuju Kyiv di Ukraina tepat pada pukul 21.15 waktu setempat. Selasa, tanggal 28 Juni tahun 2022. Presiden dan rombongan diperkirakan tiba di Kyiv, ibu kota Ukraina, keesokan harinya. Adapun presiden dan rombongan akan menempuh perjalanan selama 12 jam untuk mencapai ibu kota Ukraina, Kyiv. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, Presiden akan ke Ukraina melalui Polandia. Retno mengaku masih terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak dalam rangka kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia. Presiden akan meneruskan perjalanan ke Ukraina melalui Polandia. Saya juga melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak dalam rangka kunjungan Bapak Presiden ke Ukraina dan ke Rusia. Tentunya komunikasi ini terus kita lakukan dengan Ukraina dan Rusia sendiri, kata Retno. Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Pengaturan agenda kunjungan Presiden beserta rombongan terbatas ke Ukraina sudah dipersiapkan sangat matang. Namun tentu saja pengaturan tersebut bersifat fleksibel menyesuaikan setiap dinamika kondisi di lapangan. Lanjut Retno menjelaskan, terus mematangkan persiapan menjelang pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, Kyiv, Ukraina, Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Menlu bertemu dengan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba untuk membahas persiapan akhir pertemuan kedua pemimpin tersebut. Tadi pagi saya telah bertemu juga dengan Menteri Luar Negeri Ukraina dan kita membahas persiapan terakhir sebelum kedua presiden melakukan pertemuan bilateral pada siang hari ini, terang Retno dalam keterangannya di Kyiv, Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beserta rombongan terbatas tiba di Kyiv, Ukraina, pada pukul 8.50 waktu setempat. Sejam kemudian, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana melakukan kunjungan di kota Irpin, sekitar 30 km dari Kyiv, dan meninjau reruntuhan gedung-gedung yang terdampak perang. Di dalam kunjungan ke Irpin, Bapak Presiden dan Ibu Negara didampingi atau diterima oleh Wali Kota Irpin dan dijelaskan mengenai kondisi kota Irpin di mana sekitar lebih dari 70% bangunan yang ada terdampak karena perang. Namun demikian, 40% dari penduduk Irpin dikatakan sudah kembali ke kota Irpin, imbuhnya. Dari kota Irpin, Presiden Jokowi bersama dengan Ibu Iriana kemudian meninjau salah satu rumah sakit di sekitar Kyiv. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iriana secara simbolis menyerahkan bantuan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia, berupa obat-obatan yang diperlukan oleh rumah-rumah sakit yang ada di Ukraina. Selain bantuan yang secara simbolis disampaikan Ibu Negara, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan juga komitmen untuk membantu rekonstruksi rumah sakit yang terdampak perang, kata Menlu. Dari peperangan, dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak, moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Tadi yang diserahkan apa ya Bu ya? Obat-obatan sedikit. Obat-obatan. Ya, sama-sama. Bapak Presiden Republik Indonesia bersama dengan Ibu Negara dan rombongan terbatas telah tiba di Kyiv, Ukraina pada pukul 08.50 pagi waktu setempat. Dan sejam kemudian Bapak Presiden sudah melakukan kunjungan ke Irpin, di kota Irpin, sekitar 30 km dari Kyiv, dan meninjau reruntuhan atau gedung-gedung yang terdampak perang.
Nah, di dalam kunjungan ke Irpin, Bapak Presiden dan Ibu Negara didampingi oleh atau diterima oleh Wali Kota Irpin dan dijelaskan mengenai kondisi Kota Irpin di mana sekitar lebih dari 70% bangunan yang ada terdampak karena perang. Namun demikian, 40% dari penduduk Irpin dikatakan sudah kembali ke Kota Irpin. Dari Kota Irpin, Bapak Presiden bersama dengan Ibu Negara meninjau salah satu rumah sakit di sekitar Kiev, di mana Ibu Negara menyerahkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia berupa obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit yang ada di Ukraina. Selain bantuan yang secara simbolis disampaikan Ibu Negara, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan juga komitmen untuk membantu rekonstruksi rumah sakit yang terdampak perang. Selain itu, pada pagi hari tadi menjelang persiapan pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden Zelensky yang akan dilakukan setelah kunjungan ke rumah sakit ini, tadi pagi saya sudah bertemu juga dengan Menteri Luar Negeri Ukraina dan kita membahas persiapan terakhir sebelum kedua presiden melakukan pertemuan bilateral pada siang.